Kue Cheng memutuskan untuk membawa bidadari pulang ke Jakarta hari itu, tetapi ternyata tiket pesawat telah habis terjual seluruhnya dari Bali untuk seluruh tujuan penerbangan. Setelah mengganti celananya dan memakai jas, Kue Cheng mencoba menghubungi agensi pribadinya untuk mencari tiket pesawat untuk mereka berangkat dari Bali ke Jakarta. Namun setelah menunggu hampir 2 jam tidak ada satu tiket pesawat pun yang masih tersedia untuk mereka. Kue Cheng membawa bidadari ke lobi hotel dan meninggalkannya di situ, lalu ia tampak pergi ke tempat kolam renang hotel itu sambil berbicara dengan seseorang di telepone selulernya. Setelah menutup telepone selulernya, Kue Cheng kembali ke bagian resepsionis hotel di lobi lalu membayar semua biaya penginapan mereka. Kemudian kembali ke tempat bidadari. Tidak sampai menunggu 2 jam berikutnya tampak sebuah minibus berbentuk van yang dapat menampung 14 orang penumpang tampak memasuki area hotel. Kue Cheng segera mengajak bidadari memasuki van tersebut dan mereka segera berangkat meninggalkan hotel tersebut untuk segera meninggalkan Bali hari itu. Speedboat sudah disiapkan dan dari sana nanti akan dijemput pesawat mini untuk ke Makassar. Dari Makassar baru dapat pesawat untuk kembali ke Jakarta besok pagi. Kata supir minibus tersebut menerangkan sambil memberikan 2 buah tiket pesawat dari Makassar menuju Jakarta untuk besok pagi kepada Kue Cheng yang berada di urutan kursi barisan kedua dari minibus itu. Robot Aisakula hancur, mentari hari itu baru saja menghilang keperaduannya untuk mempersilahkan bulan dan bintang-bintang dalam menghiasi. Saat itu baru pukul 18.15 WIB di Jakarta, namun pelataran parkir kampus itu sudah terlihat sunyi. Tampak Kue Cheng sedang berjalan bersama bidadari bersama seorang laki-laki tua yang tampaknya seorang profesor di universitas itu yang berjalan di depan mereka. Kue Cheng yang terus memegang tangan bidadari sedang berbicara dengan seseorang dengan teleponnya. Jadi begitu, katanya saat menutup telepon itu, wajahnya yang sedari tadi tegang semakin tampak suram karena pembawaannya yang serius. Tweet, handphone Kue Cheng bergetar di dalam saku celana panjangnya. Halo, katanya, bagaimana keadaanmu? Kata suara itu hampir tidak enak untuk didengar, namun masih terasa lembut. Nada itu walau diucapkan secara ketus, namun bagian perhatiannya tidak kurang. Kata Kue Cheng singkat, aku hanya ingin memastikan kau tidak apa-apa, baguslah jika tidak terjadi apa-apa. Bagaimana dengan bidadari kontroversial itu? Ternyata itu adalah Rose. Mendengar itu Kue Cheng sedikit kesal, namun sepertinya urusannya kali ini lebih serius dari apapun. Tidak nanti hal sepele mendapat perhatian Kue Cheng pada saat itu. Dia hanya mengatakan, baik, lalu telepon itu ditutup dari arah seberang. Kue Cheng memasukkan handphonenya ke sakunya sambil tetap berjalan mengikuti profesor itu yang berjalan di depan mereka. Laboratorium Rekayasa Informatika dan Robotik, demikian tertulis di depan gerbang pintu masuk itu, dan ruang cinta Kula Dewa terhadap Ali bin Abu Thalib pada bagian bawahnya dengan ukuran yang lebih kecil. Profesor itu membuka kunci pintu gerbang ruangan itu lalu membuka pintunya dan tanpa aba-aba apapun langsung memasuki ruangan laboratorium tersebut. Setelah melewati deretan meja praktikum mahasiswa yang panjang, profesor itu masuk ke dalam satu ruangan yang lebih kecil diikuti oleh Kue Cheng dan bidadari dan mengambil satu kertas dari laci meja yang terdapat di tempat itu. Kemudian mereka keluar dari ruangan itu untuk pergi ke ruangan milik profesor itu. Di ruangan profesor itu, ia segera memperlihatkan kertas yang diambilnya tadi kepada Kue Cheng dan membiarkan Kue Cheng melihat isi kertas itu sedang ia sibuk membuka satu lemari miliknya yang ada di ruangan tersebut. Profesor itu mengeluarkan satu alat yang mirip dengan apa yang terdapat di dalam gambar itu. Alat itu tampak seperti lilitan logam yang melingkar membentuk sebuah tabung yang semakin ke atas semakin mengecil membentuk sebuah kerucut, namun terdapat bagian yang mengecil seakan membagi benda itu menjadi 2 bagian yang utuh saling bergandengan seperti sebuah pemancar antena yang memiliki bundelan pada bahagian atasnya. Setelah meletakkan alat itu di atas meja, profesor itu segera mengambil kertas yang tadi ia bawa dari ruangan laboratorium mahasiswa. Ini adalah kudas alat untuk mengukur keseimbangan fusi dan fisi dari energi elektromagnetik yang dihasilkan reaksi nuklir seperti Tokamak, kata Profesor T. Kue Cheng hanya diam, ia memperhatikan alat itu tetapi tidak perkataan profesor itu. Lihat gambar yang kita ambil dari ruang praktikum mahasiswa tadi, kata profesor itu. Gambar ini sama persis, kata bidadari. Yah,
makanya kita ambil untuk dijelaskan di sini dari ruangan mahasiswa itu, kata profesor itulah. Kalian lihat apa yang tertulis di bawah plakat nama laboratorium rekayasa informatika dan robotik itu, tanya profesor itu. Ya, kata bidadari. Kue Cheng mengangguk, itu adalah nama dua mahasiswa yang dulunya pernah berkuliah di sini. Mereka hanya mahasiswa nakal yang tidak suka belajar dan tidak suka aturan, kata profesor itu lagi. Laboratorium itu adalah laboratorium rekayasa informatika dan robotik. Mengapa ada gambar alat pengukur elektromagnetik di tempat itu, kata profesor itu lagi. Kue Cheng semakin memperhatikan alat yang ditunjukkan profesor itu namun enggan memikirkan mengenai gambar di kertas itu. Tetapi bidadari mencoba berpikir keras. Karena mereka mencuri hasil uji cobain. Tukarnya dengan alat yang lain, maka itu, gambar itu ada di laboratorium itu, kata profesor. Jadi Kula Dewa itu nama mereka, kata bidadari. Profesor itu menggeleng. Nama mereka Sulisto dan Sumisno. Sakula Sadewa entah dari mana mereka dapat, jawab profesor itu. Keduanya di drop out, katanya lagi. Kue Cheng hanya mengikuti pembicaraan bidadari dengan profesor itu. Tapi entah dari mana mereka bisa merekayasa alat ini sehingga menjadi sedemikian rupa, kata profesor itu. Apa hubungannya alat ini dengan kejadian di balik kemarin, tanya bidadari ingin tahu. Kata profesor itu, sangat erat, jawabnya, alat ini seharusnya hanya alat yang biasa saja. Namun jika diperhatikan dari gambar ini, kata profesor itu, kemudian dia diam dan sedikit menggeleng-gelengkan kepalanya. Kue Cheng dan bidadari sama-sama ingin mengetahui jawaban dari profesor itu. Gambar ini adalah rekayasa dari benda ini, kata profesor itu. Ini lihat, katanya, ada beberapa bagian yang berbeda dan jika ini dipertemukan begini katanya sambil menerangkan gambar itu, yang seharusnya hanya mengukur besarnya energi ledakan fusi menjadi terbalik, kata profesor itu. Menjadi terbalik, kata bidadari bertanya untuk meyakinkan profesor itu. Ya terbalik, jika disambung ke sumber energi listrik yang cukup akan menghasilkan ruang energi. Ruang energi yang seperti yang membuat aku menemui profesor kemari, kata Kue Cheng cukup kuat. Yah yang seperti itu, kata profesor itu. Itulah jawabannya mengapa engkau berada di sini, jawab profesor itu yakin. Dari melihat ke arah Kue Cheng, sedang Kue Cheng hanya diam. Bagaimana profesor dapat yakin? Kata bidadari. Apa kau masih memiliki cincinmu? Tanya profesor itu kepada Kue Cheng yang dijawab Kue Cheng hanya diam. Yah, engkau tidak akan memilikinya lagi, mungkin untuk selamanya, kata profesor itu. Karena cincin itu sudah hilang, katanya lagi. Cincin itu tertelan energi yang dihasilkan oleh benda seperti dalam gambar itu, kata profesor itu. Lalu di mana benda itu? Dicuri Sakula Sadewa? Kata bidadari, bukan sama sekali. Memang teori dan rancangan ini dicuri oleh Akulah Sadewa, tetapi benda itu sudah musnah, sudah aku musnahkan, kata profesor itu. Kalau begitu sudah tidak ada masalah lagi, hanya tinggal mereka, kata Kue Cheng akhirnya setelah lama berdiam diri. Tidak demikian, kata profesor itu. Yang aku musnahkan adalah hasil penelitianku sendiri. Saat itu aku melihat adanya reaksi antara cincinmu dan alat yang digambar ini, kata profesor. Maka untuk menguji apa yang terjadi selanjutnya mengapa alat ini bereaksi dengan cincinmu aku belum sempat profesor itu menerangkan. Terdengar suara ledakan yang sangat keras sehingga membuat lubang pada dinding ruangan itu dan memecahkan banyak kaca yang ada di tempat itu. Sakula Sadewa, kata Kue Cheng dan bidadari hampir bersamaan. Biar kami menjelaskan lanjutannya, kata orang yang di sebelah Sakula yang berarti ia adalah Sadewa yang penampilannya tidak berbeda jauh dengan keadaan Sakula yang sangat tidak menyenangkan untuk dipandang. Terima kasih kepada profesor yang telah banyak berjasa, biar pahalanya untuk kami saja. Kata Sadewa sambil tertawa dan menembakkan semacam meriam laser yang awalnya berputar di sekeliling tangan kanannya sebelum ditembakkan ke dada sang profesor. Saja Kue Cheng sigap sehingga sempat menyelamatkannya dengan mendorongnya sambil melompat memeluk profesor itu sambil bergulingan di lantai. Dinding beton ruangan yang tadinya berada di belakang profesor itu hancur berantakan, sebegitu dahsyat kerusakan yang diakibatkan oleh senjata yang berada di tangan Sadewa itu. WKWK. Tawa kedua orang itu begitu kuat,
sekarang ku beritahu, kata salah seorang dari mereka. Sebenarnya kami benci saat kami di drop out, katanya. Kue Cheng dan Profesor sudah bangkit berdiri saat itu. Profesor Hillman, lanjutnya, menyebut nama Profesor itu. Profesor pasti tahu bahwa aku Sakula adalah mahasiswa yang menjadi asisten profesor di Laboratorium Fisika Fusi Profesor, lanjut orang aneh yang mengaku bernama Kula itu. Tetapi Profesor hanya menjadikan aku budak menangani penelitian Profesor. Lanjutnya sambil masih di atas skateboard terbangnya yang aneh, namun temannya yang satu lagi telah turun dari skateboard terbang itu. Profesor malah memberi aku nilai yang tidak pantas sehingga aku harus terancam drop out dan akhirnya drop out, katanya. Tetapi kau memang bodoh, kata profesor itu. Wajar jika kau di drop out, katanya. WKWKWKWKWK. Jawabnya, Profesor lihat dinding itu kan, katanya. Iyahlah, dinding itu kalian yang hancurkan dan kalian akan dalam masalah besar, kata Profesor Hillman. Apakah kami akan berada dalam masalah besar? Itu bukan urusan Profesor. Saat ini masalah yang Profesor hadapi jauh lebih besar, kata orang itu. Hah, masalah lebih besar bagaimana? Tantang Profesor Hillman. Sekali aku membuka lebar-lebar mulutku maka tubuh Profesor akan seperti dinding tembok itu yang hancur berkeping-keping, kata Sakula. Profesor Hillman tampak tidak takut, malah ia seperti sedang memikirkan perkataan Sakula itu. Jangan memaksa, katanya. Apa Profesor ingin aku membuktikan ucapanku, katanya. Profesor Hillman tetap seperti orang yang berpikir mendengar perkataan Sakula itu, sedikit pun tidak tampak ia takut terhadap ancaman Sakula itu. Profesor, kau terlalu memaksa, kata Sakula yang kemudian membuka mulutnya lebar-lebar dan tampak satu benda kecil menjulur dari dalam mulut itu dan semakin menonjol maju ke depan seperti tiang antena yang ditarik. Namun apabila tiang antena semakin ditarik semakin mengecil, tetapi benda di mulut Sakula itu semakin keluar dari mulutnya semakin membesar seperti sebuah teropong kuno yang ditarik sampai 1 jengkal dari mulutnya. Yang aneh bukanlah benda yang keluar dari mulut Sakula itu tetapi mulut itu ternganga lebar sampai ke kanan kiri dan berakhir pada pertemuan rahangnya dengan tengkoraknya. Orang ini tidak beres, pikir Kue Cheng melihat hal itu. Ia menjadikan dirinya sendiri sebagai robot, hal ini bukan mainan, batinnya lagi sambil melihat kumpulan energi yang seperti berputar di ujung benda itu. Bahkan saat itu Sakula masih sempat tersenyum melihat ke arah Profesor Hillman, namun Profesor Hillman masih dengan sikap awalnya menantang Sakula untuk melaksanakan niatnya. Bahaya, naluri pahlawan Kue Cheng bereaksi, wus. Tembakan itu berdesis kuat, ia segera menekan pundak Profesor Hillman dengan kuat yang diikuti oleh merunduknya bidadari sehingga mereka semua tiarap saat tembakan sinar besar berwarna hijau tipis itu meluncur sangat sepak. Blam. Dinding ruangan yang di belakang ruangan itu yang hancur berantakan memperlihatkan bagian taman luar yang terdapat di kampus universitas itu, yang saat itu terlihat disinari lampu malam dan lampu es. WKWKWKKK. Tawa Sakula Sadewa, mampus, kata mereka berbarengan, lalu keduanya tertawa kembali sangat keras hingga memekakkan telinga siapa saja yang mendengarnya dalam jarak 100 meter. Kue Cheng dan Profesor tampak kembali berdiri di hadapan kedua manusia laknat itu yang segera diikuti oleh bidadari dengan sedikit takut-takut. Kau sudah melampau manusia laknat, kata Kue Cheng melabrak dengan cepat melompat dari tempatnya dengan menekankan satu tangan kirinya sebagai tumpuan pegas kemena di depannya untuknya melancarkan satu tendangan dahsyat sedahsyat angin topan badai gemuruh. Biuk. Tendangan keras mendarat tepat di perut Sakula. Aduh, katanya seperti pertama kali dan terdorong mundur setengah langkah. Namun ia masih dapat menyeimbangkan keadaannya di atas kateboarnya. Bia adab, teriaknya murka, dan akan segera membuka mulutnya kembali untuk menembakkan laser hijau Tetapi jika tadi laser hijau itu ditujukan kepada Profesor Hillman, maka kali ini laser itu diarahkan kepada Kue Cheng. Kue Cheng yang melihat gelagat tidak tinggal diam, enggan dirinya dijadikan sasaran dari laser hijau biadab itu. Ia segera pukulkan pukulan tenaga intinya dengan tangan kanannya. Jika sewaktu pertemuan pertama Kue Cheng hanya mengerahkan 1/5 tenaga intinya dengan kedua tangannya, maka kali ini ia mengerahkan tenaga inti itu 2/3 dari tenaga inti ini. Pik.
Sakula terdorong 2 langkah ke belakang dan terjatuh dari skateboard terbangnya yang membuat rahang bawahnya tertutup. Blam. Kepala itu hancur seketika karena laser hijau itu meledak di dalam mulut Ni. Profesor Hillman tampak menyeringai melihat kejadian tersebut. Kue Cheng sampai menutup sebelah matanya saat kepala itu meledak dahsyat. Bidadari tidak tahan lagi, ia langsung jatuh terjongkok melihat kengerian kejadian. Wah, Sakula! Teriak temannya, kalian telah membunuh Sakula, katanya. Apalagi sakampret ini, kata Profesor Hillman semakin bangkit keberaniannya melihat kejadian barusan. Sakampret! Geram, siapa sakampret? Katanya, Profesor Dan Kau. Kepada Profesor Hillman dan Kue Cheng, harus mati. Geramnya, gigit saja jari sampai putus, kata Profesor Hillman. Kalian akan mati. Katanya berteriak, lalu mengacungkan lengan kanannya yang memakai semacam logam besar yang mengelilingi tangan itu. Dan seperti senjata yang keluar dari mulut Sakula, dari benda yang ada di tangan anak itu memancarkan gelombang berwarna biru tipis. Awas, kata Kue Cheng memberi aba-aba. Maklum keadaannya saat itu jauh dari bidadari dan profesor karena sempat melompat ke depan untuk menghajar Sakula. Sakampret ini akan menembakkan laser lagi, katanya. Sakampret. Teriak anak itu gusar. Aku akan memberitahukan profesor bagaimana semua hal ini terjadi, kata Sakampret mengurungkan niatnya untuk seger. Kan ruangan itu, namun lengan kanannya masih terulur mengancam dengan senjata laser yang besar itu. Saat Sakula saudaraku di drop out, katanya, ia membawa gambar rancangan milik profesor untuk kami yang mendahului profesor menemukan dan membuat alat itu, sehingga walaupun kami di drop out namun nama kami akan tetap melambung. Dan saat kami berdua berhasil menyelesaikan alat yang sesuai gambar itu dan menghubungkannya ke komputer laptop milikku, ternyata alat itu memberikan nilai algoritma yang banyak yang sempat membingungkan kami, katanya sambil tersenyum seakan ia adalah posisi yang menang dalam kondisi itu, sehingga dapat berbuat apa saja seenaknya terhadap lawan yang kalah. Namun saat kami sedang bingung datang seorang cyborg yang sangat menakutkan meminta agar alat itu dihancurkan di kediaman Kula, katanya. Entah bagaimana cyborg itu dapat datang ke tempat Kula itu saat itu, yang pastinya ia ingin segera menghancurkan alat itu, namun energi tembakan dari senjatanya yang keren itu ternyata malah menjadi semacam bahan bakar bagi alat itu yang merubah banyak nilai algoritma yang terdapat di layar monitor komputer laptop milikku, katanya. Cyborg itu menembakkan senjatanya 3 kali ke alat itu dan terus membuat perubahan yang besar dalam algoritma yang terdapat pada alat itu yang tercatat pada monitor komputer, katanya. Kue Cheng hampir tertidur mendengar ocehan orang itu, dan ia siap melancarkan serangan tenaga intinya seperti kepada Sakula melihat orang itu lengah dengan ceritanya. Tetapi Profesor Hillman yang mengetahui hal itu segera menahan niat Kue Cheng, karena ia ingin mengetahui seluruh garis besar kejadian di mana dan bagaimana kedua orang itu dapat memiliki senjata secanggih itu. Cyborg itu tidak dapat menghancurkan alat itu, ia memukulnya sampai berkeping-keping. WKWKWKW, lalu ia meninggalkan kami begitu saja. Apa dia pikir kami tidak akan memperbaikinya ulang, kata Sakampret. Sakampret, kata Profesor Hillman. APA? Katanya mendelik. Sakampret ingin segera menembakkan laser biru terang tipis yang terus melingkar-lingkar di lengan Ni. Tetapi ia kemudian menghentikan niatnya dan malah meneruskan ocehannya. Setelah cyborg itu pergi, aku dan Kula, kau dan Sulisto, potong Profesor Hillman. Kontan saja hal ini membuatnya berang dan benar-benar akan menembakkan alat yang di lengan kanannya itu kepada Profesor Hillman. Kami adalah Sakula dan Sumisno, mahasiswa bodoh drop out, potong Profesor Hillman leg. Growling. Geram hati Sumisno yang mereka panggil sebagai Sakampret. Profesor, katanya, dan kemudian ia tertawa sangat keras sekali. Bidadari yang sudah kembali berdiri mendengarkan tertawaan Sumisno itu sampai-sampai harus menutup teling. Setelah cyborg itu pergi, kata Sumisno, ia melirik kepada semua orang, tetapi karena ia melihat semua orang mulai diam kembali dan ingin mendengarkan perkataannya selanjutnya, ia kemudian melanjutkan, kami Sulisto dan Sumisno akhirnya.
Katanya belum menyelesaikan perkataannya karena melihat mimik semua orang yang begitu membingungkannya. Ketiga orang lawannya yang ada di situ, baik bidadari, Kue Cheng dan Profesor Hilman, tampak berubah mimik wajah mereka karena geli menahan tawa mendengar perkataan Sumisno barusan. WKWKWKWKWKWKK. Tawa ketiga orang itu pecah karena tidak tahan mendengar kejadian itu. Sampai-sampai ketiganya meneteskan air mata saking gelinya. Dia akhirnya menyerah. WKWKWKWKWK. Tawa Profesor Hilman, anak yang penurut ternyata, kata Kue Cheng yang disambut tawa ketiganya sampai-sampai bidadari seperti bergulingan tertelungkup di atas meja yang ada di depannya. Sumisno yang kebingungan melihat tingkah ketiga lawannya. Egera menembakkan alat itu ke langit-langit ruangan. Dayam. Sambil mengangkat tangan kanannya dan menembakkan alat itu ke atas. Blar. Dinding bagian atas ruangan itu hancur dan jatuh berantakan hampir menimpa Sumisno. Sumisno yang tampak kewalahan menghindari pecahan-pecahan atap dinding itu tidak menyadari satu tendangan telah disiapkan Kue Cheng untuk menghantam bagian perutnya. Dengan membalikkan tubuhnya, Kue Cheng menendangkan kaki kanannya ke arah belakang mengikuti jurus tendangan, ekor naga muncul, atau diteriakannya dengan Rising Dragon Tail, katanya. Biak. Sumisno kewalahan dan langsung pergi dari lubangan yang terdapat di bagian atas ruangan itu. Regent Heroes Kue Cheng tiba di tempat itu. Setelah kepergian Sumisno tersebut, bidadari berkata kepada Kue Cheng mengapa ia tidak mengejar Sumisno segera saat ia baru melarikan diri dan meninggalkan Sulisto, karena mereka membutuhkan informasi yang akurat dari Sumisno mengenai keadaan hari itu. Namun Kue Cheng berdalih bahwa ia sudah tahu kelanjutan dari cerita yang dikatakan Sumisno. Jadi mereka memperbaiki kembali alat itu, dan karena Sumisno adalah mantan mahasiswa dropout yang pernah menjadi asisten laboratorium rekayasa informasi, maka ia mengetahui mengenai perubahan algoritma dari alat itu setelah ditembak oleh alat yang dimiliki Cyborg itu, kata Profesor Hilman. Dan mereka merekayasa ulang alat itu menjadi senjata yang mereka miliki dan menjadikan diri mereka sendiri sebagai Cyborg karena melihat Cyborg itu, lanjut Kue Cheng. Tapi Profesor, hal itu belum menceritakan bagaimana alat Profesor itu dapat menjadikan Kue Cheng kemari, jawab bidadari. Hal itu sepertinya erat kaitannya dengan cincin Kue Cheng yang hilang itu, kata Profesor Hilman, seperti sedang berpikir. Semua terdiam, terutama bidadari dan Kue Cheng, yang saat itu masih sangat lelah mengingat perjalanan mereka selama 3 hari ini, dari Bali ke Makassar dan baru tiba sehari yang lalu di Jakarta, dan segera mencari tahu keberadaan Profesor Hilman yang akhirnya membawa mereka ke tempat itu. Sebenarnya jika dilihat dari keadaannya, keduanya sudah sangat ingin berpamitan dengan Profesor Hilman untuk segera menyelesaikan urusan pada malam itu untuk kembali beristirahat ke kediaman mereka yang nyaman. Namun tugas berat sebagai Regent Hero masih harus memaksa keduanya berada di tempat itu bersama Profesor Hilman yang pastinya juga sudah merasa lelah mengingat semua kejadian yang menimpa mereka malam ini. Bagaimana mereka tahu kita sedang berada di sini? Tiba-tiba Profesor Hilman berkata dengan wajah yang sedikit kebingung.